Apakah langkah Prabowo Subianto pilih Gibran jadi cawapres bisa mendongkrak elektabilitas atau justru jadi beban karena isu yang beredar? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, peneliti senior Ipsos Public Affairs Arief Nurul Imam, dan Ketua Umum Relawan Beta Gibran Twedi Ginting. Selamat malam Bapak-Bapak. Ya, selamat malam. Baik, karena ini dialog ini didasari adalah hasil survei Ipsos. Mas Arief, bisa dijelaskan terlebih dahulu apa yang menyebabkan suara Prabowo Subianto yang sebelumnya unggul dari Ganjar Pranowo sejak berpasangan dengan Gibran justru jadi turun? Ya, terima kasih Mbak Anissa, Mas Kaisang, dan dari tim relawan Mas Gibran ya. Ipsos Public Affairs kemarin menggelar rilis survei yang dilaksanakan pada 17 sampai 19 Oktober dengan jumlah responden 1.200 tersebar di 4. Mas Arief? Ya bentar. Dulu. Baik, audionya tidak terdengar dengan jelas Mas Arief? Iya, bentar. Baik, saya ke Bang Yusuf Lakaseng terlebih dahulu. Bang Yusuf, menurut Anda kehadiran Gibran untuk mendampingi Prabowo Subianto itu untung atau buntung? Ya, saya kira hasil survei Ipsos yang kita bisa baca di media dan yang terbaru adalah Litbang Kompas mengeluarkan surveinya hari ini yang juga tanggalnya sama persis dengan survei Ipsos ya, bahwa publik percaya 60,7% dalam survei Litbang Kompas itu soal isu dinasti politik. Jadi dan itu tone-nya sangat negatif. Tentu pihak yang diuntungkan dengan dibolehkannya Gibran ikut kontestasi dalam Pilpres kali ini akan menganggap bahwa itu bukan dinasti karena mereka masih pakai terminologi lama ya. Kalau dinasti itu adalah kekuasaan langsung diwariskan langsung kepada anaknya langsung duduk di singgasana sebagai penguasa. Saya kira dalam perspektif modern tidak lagi seperti itu. Yang disebut dengan dinasti adalah sang ayah coba merekayasa satu aturan main agar keturunannya terlibat langsung menjadi kandidat dan proses pemenangannya juga direkayasa agar kemudian kandidatnya langsung menang gitu loh. Walaupun memang juga tetap melalui satu proses pemilihan, tapi proses pemilihannya demokrasinya tinggal formalitas dan prosedural saja. Nah, saya kira publik ya ini tidak tuli, tidak buta melihat satu proses telanjang yang mengkangkangi hukum yang dilakukan terlebih dahulu, di mana MK ketuanya itu ada hubungan langsung famili dengan Gibran. Ketua MK-nya pamannya Gibran adalah ponakannya, dan presiden adalah ayahnya Gibran. Jadi ini adalah satu perselingkuhan telanjang yang coba membuat satu norma baru yang sesungguhnya itu adalah wilayahnya lembaga pembuat undang-undang yang disebut dengan parlemen. Kalau mau merubah itu kan mestinya di parlemen, karena parlemen adalah positif legislator. Baik. Kalau MK kan negatif legislator. Akhirnya terbangun opini publik bahwa ini MK sudah jadi mahkamah keluarga dan Gibran dipaksakan betul untuk menjadi kontestan karena ada satu kandidat yang butuh dukungan Pak Jokowi karena takut kalau tidak ada dukungan Pak Jokowi di pihak mereka kalah lagi karena sudah berkali-kali kalah dalam kontestasi sebelumnya. Jadi ini yang terjadi sekarang ini. Saya merasa bahwa satu praktek yang vulgar ini seperti menghina kewarasan publik dan akhirnya memang publik dalam survei Litbang Kompas memotret bahwa ya mereka percaya memang betul itu politik dinasti itu. Dengan merekayasa hukum terlebih dahulu lalu memaksakan anak yang belum punya pengalaman yang cukup, belum ada prestasi, mengabaikan asas meritokrasi,
dipaksakan untuk jadi calon presiden. Inilah fakta yang terjadi hari ini. Saya kira Baik. gitu. Baik, sebelum saya ke Bang Twedi, kami ingin berbagi informasi pemirsa setelah dipilih menjadi cawapres, Gibran Rakabuming Raka ramai kritikan di media sosial. Bahkan ada yang menyebut langkah mulus Gibran ikut pilpres itu disebut karena kekuasaan sang ayah. Dipilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo mendatang menjadi trending topik. Warganet ramai-ramai menyindir putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut. Banyak komentar yang menyindir Gibran memanfaatkan kekuasaan sang ayah Presiden Joko Widodo untuk memuluskan perjalanan karir politiknya. Pada postingan terakhir Gibran di sosial medianya, warganet menyindir Gibran sepening-peningnya SBY ingin anaknya nyapres nggak sampai kepikiran untuk ubah aturan di MK yang ditulis akun @amrosiaheartid. Bahkan warganet pun memberi informasi kekecewaan terhadap Gibran yang menerima pinangan dari Prabowo dan menyindir Gibran yang dinilai inkonsisten terkait sikap menjadi cawapres. Sejumlah warganet juga membandingkan kualitas integritas dan profesionalisme kepemimpinan Gibran. Baik, saya kembali ke Mas Arief. Mas Arief, apa yang sebenarnya membuat suara Prabowo jadi di bawah Ganjar Pranowo? Ya, terima kasih Mbak. Tadi ada persoalan sinyal. Kita menggelar survei 17-19 survei. Coba mendampingi Prabowo Subianto. Kita tahu bahwa Prabowo Subianto kemarin terlihat tanda petik kebingungan untuk mencari cawapres antara beberapa tokoh, misalnya Erick Thohir, ada Ridwan Kamil, Khofifah Indar Parawansa, dan termasuk Mas Gibran Rakabuming. Dari simulasi survei tersebut menunjukkan bahwa Mas Gibran ternyata secara elektabilitas belum memiliki daya dongkrak elektabilitas secara signifikan, sehingga ketika kita simulasikan dengan pasangan lain, misalnya berpasangan Mas Gibran melawan Pak Mahfud MD, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan Anies Baswedan, elektabilitas Mas Gibran belum bisa menjadi daya ungkit secara elektoral. Atau kemudian kalau kita simulasikan di dua kandidat, misalnya Pak Ganjar Mahfud MD melawan Prabowo Gibran, maka elektabilitas akan dimenangkan oleh pasangan Ganjar Mahfud MD 48,72% dan Mas Gibran 41,67%, selisih sekitar 7%. Namun demikian masih ada suara swing voter atau tidak memberi jawaban sekitar 9,61%. Baik. Sementara ketika Prabowo dengan Erick Thohir, maka Prabowo Subianto akan memperoleh kemenangan dengan 51,86% dan Pak Ganjar Mahfud 47,86%. Apa yang menyebabkan Mas Gibran belum memiliki daya ungkit elektoral? Saya kira kita tahu sebelum putusan MK, Mas Gibran belum melakukan kerja-kerja politik, melakukan sosialisasi, melakukan kampanye, sehingga belum sepopuler atau memiliki elektabilitas seperti tokoh lainnya. Kalau dalam simulasi survei saya, pada pasangan Prabowo Subianto memang Pak Erick Thohir lah yang paling tinggi, karena dia telah melakukan persiapan sejak dini, melakukan sosialisasi, melakukan kegiatan-kegiatan kementerian, sehingga langsung atau tidak akan mengerek popularitas dan elektabilitasnya. Sementara Mas Gibran, kita tahu peluang Mas Gibran bisa maju cawapres baru di Baik, Mas Arief, saya ke Bang Twedi. Bang Twedi, setelah hari ini belum. Baik, saya ke Bang Twedi. Bang Twedi, saat putusan MK keluar, itu sentimennya sangat negatif di publik. Kenapa tetap memajukan Gibran? Pertama begini Mbak Nisa, menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh Bang Yusuf ya. Saya kira framing yang dilakukan terhadap Mahkamah Konstitusi kan begitu luar biasa negatif gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dalam proses demokrasi, tak kala ada sebagian anak bangsa atau setiap warga negara yang merasa haknya tidak diakomodir dalam sebuah regulasi, maka melalui jalurnya judicial review
melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga proses yang berjalan ini kita hormati sebagai negara yang berdasarkan atas hukum. Perihal ada beberapa pihak yang menganggap bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi itu secara negatif, kan tidak sepenuhnya juga benar. Kalau kami yang merasakan di Tapi rakyat, tidak bisa dinafikan, Bang. ada yang berespon negatif, tapi kita juga tidak bisa memungkiri ternyata yang menyambut positif dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, banyak yang menyambut positif putusan tersebut, khususnya anak-anak muda. Kenapa demikian? Karena apa? Terobosan hukum yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi itu memberikan kesempatan kepada anak muda Indonesia yang berprestasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga jangan lupa salah satu yang menggugat, yang melakukan judicial review terhadap pasal 169 poin Q itu adalah kepala-kepala daerah. Salah satu kepala daerah itu adalah Bupati Sidoarjo yang bernama Ahmad Mudlo, yang hari ini masih berusia 32 tahun. Kalau gugatan itu tidak dikabulkan, jangankan pada Pilpres 2024, Pilpres 2029 aja belum tentu dia bisa maju karena syarat itu. Itu ya poin yang kedua. Poin yang ketiga, apa yang disampaikan tadi oleh Mas Imam soal survei. Kita menghormati hasil surveinya Mas Imam melalui Ipsosnya. Tapi pada hari yang sama yang beda satu hari, tanggal 16 sampai dengan 18 Oktober tahun 2023, LIC juga mengeluarkan survei. Yang mana dengan berpasangannya Pak Prabowo dengan Mas Gibran justru menaikkan 3,4% elektabilitasnya gitu. Dari 38,5 menjadi 39,2. Dengan memakai apa yang disampaikan tadi oleh Mas Imam, bayangkan dalam tempo seminggu saja bisa mendongkrak 3,4% elektabilitas Pak Prabowo. Bang Yusuf silakan langsung ditanggapi. Ya saya kira memang ada resikonya ya. Tentu pihak Pak Prabowo sengaja memasangkan diri dengan Gibran untuk mendapat insentif elektoral. Tapi juga ingat ini di era digital, melimpah informasi ya karena ada media sosial, rakyat juga makin cerdas, rakyat juga makin pintar, rakyat makin kritis, rakyat akan menilai proses ini. Terserah nanti kita akan lihat dalam proses dinamika selanjutnya, apakah ini positif atau menambah elektabilitas Pak Prabowo atau justru sebaliknya. Kita lihat karena ini sudah masa kontestasi ya, kalau masa kontestasi itu kan semua pihak ingin berlomba-lomba agar menang dan akan memproduksi berbagai macam informasi untuk saling mengalahkan. Dinamikanya akan terus terjadi di masa-masa yang akan datang, Anissa. Baik, saya kembali ke Mas Arief. Mas Arief, tadi ada beberapa survei yang memang dalam waktu seminggu menaikkan Gibran dan Prabowo. Sejauh ini apakah Anda mendapat respon juga dari masyarakat apa yang menyebabkan ketika Prabowo dipasangkan dengan Gibran itu turun? Apakah memang karena si mahkamah keluarga itu atau ada alasan lain? Iya, saya kira bukan turun ya, karena kita baru pertama ini melakukan simulasi survei ketika Prabowo berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming. Kenapa Prabowo dengan Gibran Rakabuming ini secara elektabilitas belum maksimal? Ya seperti yang saya sampaikan di atas bahwa Mas Gibran ini secara star politik telah lambat ketimbang kandidat atau tokoh potensial lain seperti simulasi saya misalnya dengan Pak Erick Thohir atau Ridwan Kamil atau Ibu Khofifah Indar Parawansa. Kita juga tahu Mas Gibran ini politisi baru yang masih newcomer di dunia politik Indonesia sehingga belum begitu dikenal. Baik. Ini yang saya kira menyebabkan kenapa ketika berpasangan dengan Pak Prabowo Subianto belum memiliki daya dongkrak elektabilitas secara maksimal. Bukan soal turun. Saya kembali ke Bang Twedy. Bang Twedy, yang gugatan Bupati Sidoarjo itu kebetulan ditolak. MK buat norma baru tentang yang sedang menduduki jabatan saat ini. Yang umur 35 itu justru ditolak. Dalam artian bahwa penambahan frase bahwa yang sudah melalui pemilihan umum apakah kepala daerah maupun anggota legislatif itu adalah merupakan terobosan hukum yang mengakomodir anak-anak muda yang berprestasi. Itu yang poin pentingnya sebenarnya. Tapi 35-nya itu tidak dikabulkan kan, tetap 40 tahun. Karena memang MK tidak bisa melakukan perubahan terhadap usia karena legal polisi. Tapi kalau merujuk pada jurisprudensi apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap putusannya terhadap usia hakim dan usia
komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi kan sudah melakukan penambahan perasa juga terkait dengan berpengalaman itu. Gitu. Baik, Jadi putusan MK hari ini sebenarnya juga adalah mengikuti putusan-putusan MK sebelumnya terkait dengan hakim konstitusi dan komisioner KPK. Baik, Bang Yusuf langsung ditanggapi, silakan. Ya ini sebenarnya itu sih bisa saja berargumentasi seperti itu karena memang berkepentingan langsung mengambil keuntungan politik. Tapi begini ya, kita kan melihat kalau menurut cerita di satu majalah investigasi terkenal, ini gugatan 90 ini kan sebenarnya sudah dicabut, tapi masuk lagi di hari libur gitu dan langsung diproses. Jadi memang ini adalah satu proses gugatan untuk melayani Gibran. Tidak ada hal yang lain. Dan pertanyaannya adalah kenapa harus sekarang sih? Kenapa harus memaksa MK untuk merubah norma itu agar Gibran diakomodir? Saya menduganya bahwa ya karena kalau masa sekarang maju, bapaknya masih presiden. Kalau bapaknya masih presiden, bisa cawe-cawe untuk dimenangkan, kan? Jadi itu saja sebenarnya politiknya ini. Jadi saya kira apapun boleh argumentasi, tapi kecurigaan publik tidak bisa ditutupi lagi, tidak bisa dibohongi lagi. Kita semua sudah bisa memahami dengan jelas apa maksud dibalik satu operasi politik yang meruntuhkan wibawa MK sampai ke titik terendah hari ini, gitu ya. Saya kira begini, Mbak Anissa boleh? Ya, silakan Bang Toyedi. Saya kira saya juga menghargai pendapat Bang Yusuf terkait dengan ini karena apa? Legal standing beliau berbicara hari ini kan juga karena memilih pemilihan presiden yang berbeda. Tapi Bukan nama Gibran 7 kali disebut dalam gugatan itu kan bukan berarti spesifik langsung memang untuk Gibran, bukan anak muda lain. Bang Pertanyaannya sebenarnya begini Mbak Anissa, dari semua penggugat itu kan tidak ada Mas Gibran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini menjadi heboh ini karena gugatannya ini kan karena menjelang Pilpres aja. Bayangkan kalau ini terjadi 3 tahun lalu tidak akan seheboh ini. Itu yang kedua. Nah itu pertanyaannya, kenapa gugatannya tidak 3 tahun kemarin gitu ya? Kenapa gugatannya menjelang Pilpres? Kalau itu ya. ke penggugatnya Bang, ke penggugatnya kita tanya Bang, jangan ke Mas Gibrannya, jangan disalahin Mas Gibran. Oke, saya nggak ini Mas Gibran, tapi ini banyak cacatnya ya oleh para ahli. Ini pertama catat formil gitu ya. Pamannya Gibran yang ketua MK itu sebelumnya dalam urusan usia tidak terlibat, tidak ikut dalam rapat permusyawaratan hakim. Tapi ketika nomor 90 ini dimusyawarahkan, dia langsung terlibat. Dan anehnya sebenarnya 6 hakim itu menolak karena 2 konkuring yang bedanya jauh sekali. 2 orang itu setuju yang berpengalaman sebagai kepala daerah, tapi tingkat gubernur. Kan? Ya. Kalau 4-nya menolak, 3 saja yang setuju. Tapi masalahnya adalah oleh Anwar, apalagi sang ketua MK ini, yang 2 itu dimasukkan dalam kelompok yang setuju, sehingga skornya jadi 5-4. Saya kira begini, Bang. Saya kira begini. Nah, itu jadi banyak kecurigaan kemudian yang tidak bisa Baik, Bang Toyedi langsung juga bahwa ini memang satu operasi politik sehingga mengkhawatirkan kita. Bayangkan coba, mau calon saja dipaksakan dengan membobol MK. Kalau sudah dipaksakan begitu, pasti targetnya harus menang. Kalau mau menang, pasti akan ada operasi lagi yang dilakukan oleh kekuasaan untuk memenangkan ini. Kalau negara mana lagi nanti akan digerahkan untuk memenangkan ini. Baik, jadi, Bang Toyedi silakan. Ini adalah pertaruhan terhadap demokrasi kita. Bahaya sekali nih, ya. Terima kasih atas semangatnya Bang Yusuf. Kalau soal politik dinasti itu, bicara soal MK tadi, jangan kita framing juga bahwa putusan MK itu kemarin, itu politik dinasti. Mohon maaf nih, saya harus sampaikan. Kalau kita bicara politik dinasti, sebenarnya banyak partai yang melakukan itu. Bahkan mohon maaf nih, Perindo yang paling banyak dengan Pak Haritano, dengan istri dan Bang Yusuf silakan langsung dijawab. Itu paling banyak politik dinasti justru Perindo. Dinasti itu tidak dilarang. Tapi ada satu proses alami yang terjadi, kemudian kapasitas orangnya itu memang mumpuni. Masalahnya Gibran ini ya belum punya pengalaman, tidak ada prestasi, dan ini adalah posisi wakil presiden loh. Baik. Itu kan top leader di
terpilih kedua Baik, gitu. baik. Gimana Bapak-bapak kalau mohon maaf misalnya waktunya sudah habis. terpilih lalu Baik. presidennya berhalangan tetap. Baik, Bapak-bapak mohon maaf waktunya sudah habis. Terima kasih Bang Yusuf, Bang Twedi, Mas Arief telah bergabung bersama kami di News Prime. Selamat malam.